Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10, Pengakuan Cinta di Tengah Kekacauan. Aku tidak peduli dengan ucapanmu, kata Yubi dan berusaha keras meredam segala sesuatu yang mulai berkecamuk dalam hati dan pikirannya. Suamimu sama sekali tidak mencintaimu, Kak. Hahaha. Lucy terus menertawakan Yubi, membuat Yubi hilang kendali. Amarahnya sudah diambang batas, sehingga ia memaksa maju, mendekati Lucy dan langsung menarik rambut adik tirinya itu. Kau tidak tahu apa-apa tentang Cakra? Kecam Yubi sambil mencengkeram kuat helaian yang berhasil ia dapatkan dalam genggaman. Nyonya Melin sampai panik saat melihat Yubi yang mendadak mendekati Lucy. Lucy langsung menjerit karena merasakan sakit di kepalanya. Dasar wanita gila, suamimu tidak akan pernah bisa mencintaimu, dia hanya menggunakanmu. Ah, sakit, lepas. Yubi. Nyonya Melin terkesiap saat tubuh Yubi terhempas karena didorong kasar oleh Lucy. Dasar gila, kau sudah gila. Umpat Lucy marah pada kakaknya yang kini terduduk di atas lantai, tapi masih menatapnya dengan sangat tajam. Lucy langsung keluar meninggalkan kamar Yubi dengan rambutnya yang berantakan karena ditarik oleh kakaknya. Ia pasti akan melaporkan tindakan brutal Yubi ini pada suaminya, ayah mereka dan bahkan juga Cakra. Ya, kakak iparnya itu harus tahu bagaimana barbarnya Yubi, wanita gila yang sudah ia nikahi. Yubi. Nyonya Melin hendak membawa putrinya itu berdiri, tapi tertahan saat Yubi memintanya untuk keluar. Keluar. Kata Yubi lagi yang semakin membuat perasaan Nyonya Melin teriris. Ia tidak bisa memaksa Yubi, hingga dengan berat hati Nyonya Melin keluar dari kamar dengan menatap sedih pada Yubi yang tertunduk. Nanar wanita itu memperhatikan Ubin. Netranya mengembun dan air matanya menetes seiring kepalan tangannya yang masih berada di atas lantai itu mengencang. Yubi merasa seperti berada di jurang yang dalam saat mendengar semua kalimat Lucy. Ia tidak tahu apa dan siapa yang sekarang bisa ia percayai lagi. Apakah Cakra benar-benar mencintainya? Atau hanya menggunakan dia untuk mendapatkan apa yang pria itu inginkan, seperti yang sudah Lucy ucapkan? Pernah dikhianati oleh Kani membuat Yubi trauma. Keraguan begitu mudah tumbuh dalam dirinya. Rasa takut seakan terus menghantui Yubi, apalagi mengingat hubungannya dan Cakra dimulai dengan begitu rapuh. Haruskah ia dikhianati kembali untuk kedua kalinya? Betapa bodohnya ia jika itu sampai terjadi. Jangan lupa makan, Bie. Minum juga obatmu. Cakra melirik ponselnya dan memperhatikan pesan singkat yang dari 2 jam lalu sudah ia kirimkan ke nomor kontak bernama My Bie. Pesan itu sama sekali belum dibaca, masih centang 2. Ketika Cakra menggunakan ponsel Yubi untuk menghubungi sekretaris istrinya, saat itulah Cakra mengambil kesempatan untuk bisa menukar kontak ia dan Yubi. Cakra bahkan menyimpan nomor ponselnya sendiri dengan memberi nama Mayhubi di ponsel istrinya. Cakra menekan tombol panggil, nada terhubung terdengar, namun, sampai dering terakhir panggilannya tak jua kunjung diangkat oleh Yubi. Apalagi tidur? Cakra berhenti melakukan panggilan ke nomor ponsel istrinya. Ia meletakkan ponsel di atas meja dan meraih gelas minumnya. Maaf menunggu, Tuan Cakra. Terima kasih sudah menjagakan tas saya. Kalau begitu saya permisi lebih dulu. Senang dapat bekerja sama dengan Anda dan Saphir Corp. Seorang wanita cantik tersenyum dan sedikit menunduk pada Cakra. Ia meraih tasnya yang berada di kursi yang sempat ia tempati sebelum pergi ke toilet tadi. Ia juga mengulurkan tangan, hendak bersalaman dengan pria tampan yang merupakan pimpinan dari Saphir Corp saat ini. Namun, Cakra menolak halus.
membuat wanita cantik itu seketika merasakan kecewa. Sedari mereka menggelar meeting di klub malam ini, sikap Cakra cukup terbilang santai dan ramah. Meski terlihat enggan melakukan kontak mata, karena Cakra nyaris tak pernah menatapnya. Wanita itu pikir, saat Cakra menentukan lokasi pertemuan mereka yang berada di klub. Ia sudah menganggap bahwa pria yang akan ia temui adalah pria nakal. Dan saat melihat wajah Cakra untuk pertama kalinya, ia sudah langsung dibuat jatuh hati, tampan, muda, dan trendy. Cakra hanya mengangguk saat rekan bisnisnya itu pergi. Ia lekas menoleh ketika ponselnya berdering, tanda ada yang menghubungi. Cakra pikir itu adalah Yubi, tapi ternyata yang menelponnya adalah sang ibu, Nyonya Safira. Ya, Mom. Cakra mengangkat teleponnya. San, kau sedang di mana? Bagaimana keadaan istrimu? Tanya Nyonya Safira di seberang sambungan. Ibu mertua Yubi itu tahu apa yang dialami menantunya. Karena Cakra sempat mengadu bahwasannya istrinya sedang sakit. Aku ada di klub, Mom. Yubi baik-baik saja. Hari ini aku melarangnya bekerja. Kamu ini ya, masih saja suka nongkrong di klub. Kesal Nyonya Safira pada anak laki-lakinya. Aku tidak nongkrong, Mom. Aku bekerja di tempatku sendiri. Kata Cakra membela diri. Bukannya kata Ruby hari ini kamu ada meeting? Sudah selesai, baru saja rekan bisnisnya pulang. Terang Cakra pada ibunya yang langsung terkejut. Cakra masih saja membawa rekan bisnis perusahaan untuk meeting di klub malam. Astaga, putranya ini. Ubah kebiasaanmu itu, San. Jangan biarkan perusahaan tanpa pemimpinnya. Ya, Mom. Iya, tapi masih saja nangkring di klub malam. Usahamu itu bisa diawasi oleh yang lain, kan? Bagaimana kabar Crystal, Mom? Cakra berusaha mengalihkan pembicaraan ibunya dengan menanyakan kabar sang keponakan. Daripada dirinya disemprot oleh sang ibu atas gaya kerjanya selama ini. Ucapan Nyonya Safira pun seketika teralihkan. Dengan semangat ia menceritakan bagaimana tumbuh kembang cucu pertamanya itu. Membuat Cakra tersenyum, karena bisa ia rasakan ibunya yang begitu merasa bahagia. Mommy juga menantikan cucu darimu, San. Dek. Netra Cakra sedikit melebar. Mommy sudah mulai membuat pakaian hangat untuk cucu baru Mommy. Mommy takut terlambat seperti Crystal kemarin. Dianya sudah lahir, pakaian rajut yang Mommy buat malah belum siap. Nyonya Safira berkelakar di ujung sana. Sementara Cakra terdiam membisu, Mominya ternyata juga mengharapkan cucu darinya. Tidak cukupkah hanya Crystal saja? Mommy juga minta maaf, San. Mommy belum bisa menjenguk istrimu, tapi Mommy sudah mengirimkan makanan. Mommy harap Yubi menyukai masakan Mommy dan cepat sembuh. Tidak perlu meminta maaf, Mom. Seharusnya kamilah yang datang menemui Mommy. Nyonya Safira di seberang sana tersenyum penuh pemahaman. Ia tahu Cakra dan Yubi bukanlah menikah karena dasar sama-sama cinta. Namun, Nyonya Safira tidak berhenti terus memberikan semangat pada putranya. Mengingatkan Cakra untuk selalu sabar dalam menghadapi istrinya di situasi apapun, untuk siap mengalah dan jangan pernah meninggalkan Yubi. Nyonya Safira menekankan bahwa wanita itu hanya ingin diusahakan. Dan Cakra selalu mendengarkan dengan baik apa yang Mominya katakan. Sesuai janjinya, Cakra yakin bisa membuat rumah tangganya ini langgeng sampai selama-lamanya, dan penuh dengan cinta. Cakra mengakhiri sambungan telepon dengan ibunya. Ia masih berada di klub malam dan dari sana ia mengerjakan semua pekerjaan yang belakangan ini mulai beralih menjadi tanggung jawabnya. Sesekali Cakra juga memeriksa ponselnya melihat pesan yang ia kirimkan pada Yubi tak kunjung dibaca. Beberapa kali menghubungi, juga tidak diterima.
Tiba-tiba Cakra merasa cemas dan khawatir. Ia tidak tenang hingga memutuskan untuk pulang lebih awal. Pukul 7 malam, Cakra sudah tiba di kediaman keluarga William. Suasana tampak sepi. Ia langsung menuju lantai 2 di mana kamarnya dan Yubi berada. Cakra masuk, dan betapa terkejutnya ia saat melihat kamar yang sudah dalam kondisi begitu berantakan. Semua barang berserakan di atas lantai, seperti ada yang baru saja mengamuk, sampai memporak-porandakan seisi kamar. Cakra menoleh ke ruang walk-in closet ketika mendengar suara dari sana. Ia melangkah cepat dan pemandangan yang ia lihat membuatnya terhenti sejenak. Yubi duduk di lantai, dikelilingi oleh pakaian-pakaian Cakra yang sudah berserakan, wajahnya terbenam di tangannya, dan tubuhnya terguncang-guncang karena tangis. "Bie." Cakra memanggil lembut, suaranya seperti getaran di hati Yubi. Yubi mendongak, mata merahnya yang basah menatap Cakra dengan campuran kesedihan serta kemarahan. Menerima tatapan itu, hati Cakra merasa seperti dipukul, ia tidak tahu apa yang sudah terjadi pada istrinya. Refleks Cakra maju, hendak mendekat pada Yubi. "Bie, apa yang salah? Kenapa kau menangis?" Cakra ingin memeluk istrinya, tapi Yubi langsung mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan sentuh aku!" teriak Yubi berapi-api dengan tatapannya yang menikam pada Cakra. Cakra terkejut, jantungnya berdetak kencang, mata istrinya menatapnya dengan sangat tajam. Seakan menyimpan kemarahan yang begitu besar padanya, tapi bukan itu yang mengusik perasaan Cakra. Melainkan suara istrinya yang penuh dengan rasa sakit. "Ada apa sebenarnya? Kau masih berani muncul di hadapanku, hah?" Suara Yubi terputus-putus karena tangis. "Menjauh dariku, pergi dari hidupku." Yubi tidak berhenti menangis dan berteriak pada Cakra, mengusir suaminya. Wanita yang terlihat kacau itu bahkan melempari Cakra dengan pakaian yang berserakan di atas lantai demi melampiaskan perasaan pedihnya. Membuat Cakra terhenti sejenak dari usahanya untuk mendekati Yubi. Ia terima semua kemarahan istrinya, membiarkan Yubi melempari semua pakaian ke arahnya. Setelah beberapa saat berlalu, Yubi masih menangis. Cakra kembali berusaha untuk bicara. "Bie, ada apa sebenarnya? Apa yang sudah terjadi? Kau bisa jelaskan padaku?" Tanya Cakra beruntun, tapi masih terlihat perlahan dan hati-hati. Ia tidak ingin memancing kemarahan istrinya, yang Cakra belum tahu apa penyebabnya. "Kau tahu apa yang aku dengar?" tanya Yubi dingin, tangannya meremas kuat salah satu pakaian Cakra yang ada di tangannya. "Aku sudah tahu tentang semuanya, Cakra. Aku tahu tentang apa yang Dedi lakukan untukmu karena mau menikahiku." Yubi seketika bagaikan api yang langsung berkobar saat mendapatkan pemantiknya. "Kau hanya menikahiku karena Dedi memberikanmu posisi di perusahaan, kan? Kau tidak pernah mencintaiku. Kau tidak benar-benar tulus." Yubi kembali berteriak, suaranya mengguncang hati Cakra. "Kau memanfaatkanku, Cakra." "Dek." Telinga Cakra langsung berdengung hebat mendengar ucapan istrinya. Wajahnya berubah memerah dengan rahang yang mengeras. "Apa maksudmu?" tanya Cakra dengan berusaha menahan emosi atas tuduhan yang ia terima sepihak dari istrinya. "Siapa yang mengatakan hal seperti itu?" Kepelan tangan Cakra memutih. Ia tidak tahu bagaimana bisa Yubi menilainya sedangkal itu. Tapi yang jelas, Yubi sekarang terlihat percaya dengan apa yang coba orang gila dituduhkan terhadapnya. "Kau salah paham, Bie. Aku bisa menjelaskan." Cakra mencoba mendekati Yubi lagi, tapi Yubi susah payah lekas berdiri, matanya berkilat-kilat karena kemarahan menatap Cakra. "Jelaskan apa? Jelaskan bahwa kau hanya menikahiku karena uang dan kedudukan? Kau sama saja dengan bajingan itu,
Kau tidak mencintaiku, Cakra. Aku mencintaimu. Tekan Cakra dengan menyambar kedua tangan istrinya yang memukulinya, membuat Yubi berhenti berang. Tapi tidak mampu mengubah tatapan marah serta kecewa wanita itu pada suaminya dari balik tangisnya yang tidak bisa berhenti. Sungguh melihat Yubi hancur seperti ini membuat hati Cakra sakit sekaligus marah. Siapa yang sudah berusaha mempermainkan istrinya? Aku mencintaimu, Bie. Pembohong. Aku tidak pernah berbohong tentang perasaanku. Aku sangat mencintai istriku. Cakra menangkup wajah istrinya, mengambil perhatian penuh wanita itu. Entah sudah berapa lama istrinya menangis sampai wajahnya sesembab ini. Aku mencintaimu. Ulang Cakra lagi. Haruskah 1000 kali ia mengulangi kalimat itu agar istrinya percaya? Jangan dengarkan apa yang orang lain katakan tentangku. Siapa mereka, sampai lebih tahu perasaanku dari diriku sendiri? Cakra mengunci netra Yubi yang tak berhenti meneteskan air mata, bibir istrinya bahkan sampai bergetar. Cakra menarik Yubi masuk ke dalam pelukannya, merengkuh tubuh bergetar itu dengan erat. Membuat Yubi semakin menangis. Siapa yang bilang kalau aku tidak mencintaimu? Tanya Cakra seraya tangannya terus mengusap belakang kepala Yubi yang sesegukan. Inilah sisi lain istrinya yang Cakra yakin tidak banyak orang tahu. Yubi memang terlihat barbar dan selalu tampak keras serta tangguh dari luar. Tapi, jauh di dalam, istrinya itu begitu rapuh. Lihatlah, entah siapa yang sudah berani membuat istrinya sekacau ini, mencoba bermain-main dengannya, dengan cara mengusik rumah tangganya dan meracuni pikiran Yubi. Cakra pasti akan mencari orangnya. Aku tidak menerima apapun dari Dedi karena menikahimu. Cakra melerai pelukannya, membawa Yubi untuk bisa menatapnya dan mendengarkan semua yang akan ia katakan. Kau mungkin merasa bahwa aku hanya menikahimu karena perusahaan, tapi itu sama sekali tidak benar, Bie. Aku memang ditawari posisi di perusahaan oleh Dedi, tapi bukan karena aku harus menikahimu. Dedi juga tidak pernah menjanjikan apapun untukku. Cakra mengambil tangan Yubi, dan kali ini, Yubi tidak menariknya. Aku tahu kau merasa sakit dan kebingungan. Aku juga merasakan yang sama. Tapi, aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu, dan aku tidak pernah berbohong tentang perasaanku ini. Cakra mengatakan semuanya dengan menatap penuh ketulusan pada netra basah istrinya. Aku mencintaimu dengan kesederhanaan, dengan rasa yang penuh keluar biasaan, rasa yang tulus serta penuh kesabaran, Bie. Cakra memandang mata Yubi lembut. Tak berhenti terus meyakinkan istrinya sampai berulang kali melontarkan kalimat cinta. Harga diri Cakra berasa diinjak kala komitmennya diragukan oleh istrinya sendiri. Perlukah Cakra menurunkan bulan dan meletakkannya di atas pangkuan Yubi sebagai bukti cintanya? Brengsek sekali orang yang sudah menghasut mereka. Aku tahu kita masih butuh waktu yang banyak untuk saling mempelajari diri, tapi aku berjanji akan selalu ada untukmu. Dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat kau merasa dicintai dan dihargai. Jika kau merasa kecewa, aku siap menjadi malaikat hatimu, meski aku tahu, aku tak sempurna. Namun, aku ingin menjadi yang bisa membuatmu paling bahagia, Bie. Cakra berhenti sejenak, lalu melanjutkan lagi. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku hanya denganmu, dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Cakra mengungkapkan semua isi hatinya, berharap kesalahpahaman serta amarah Yubi sirna, dan istrinya itu bisa percaya padanya. Hening menyelimuti ruangan yang tampak seperti medan perang, dengan pakaian-pakaian yang berserakan di mana-mana, dan barang-barang yang terlempar ke lantai. Tempat tidur yang tadinya rapi, kini menjadi berantakan, dengan spray yang terlepas dan bantal yang terjatuh. Udara di ruangan masih terasa berat,
dipenuhi dengan sisa-sisa kesedihan dan kemarahan yang sebelumnya sempat pecah memporak-porandakan. Di tengah-tengah kekacauan itu, Yubi duduk di sofa, matanya merah dan wajahnya pucat, dengan tangis yang sesekali masih membasahi pipinya. Derit pintu kamar menggulirkan netra Yubi. Ia melihat Cakra yang datang dengan dua tangan yang penuh dengan bawaan. Suaminya itu tersenyum lembut ke arahnya. "Aku membawakan sesuatu untukmu. Aku tahu kau pasti belum makan," kata Cakra sambil meletakkan bawaannya di atas meja di hadapan Yubi yang diam saja. "Aku akan membersihkan kamar. Oke, kau bisa makan lebih dulu." Cakra menyusun wadah yang terisi dengan berbagai makanan rumahan itu. Semuanya tampak menggugah selera di mata. Sebelum beranjak, Cakra masih sempat menuangkan air ke dalam gelas dan mendekatkannya pada Yubi. Ia benar-benar memperhatikan detail kenyamanan istrinya. Cakra lebih dulu merapikan tempat tidur mereka. Pria itu memilih untuk membereskan semuanya sendiri daripada memanggil asisten rumah tangga. Ia lakukan itu agar Yubi bisa tetap merasa nyaman dan punya waktu untuk dirinya lebih tenang. Tanpa gangguan dari orang lain setelah menumpahkan semua perasaan kesal sekaligus bimbangnya. Bersambung.